Tapi kalau memang sudah sakit dan butuh kesembuhan, nah firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Ada satu kisah yang sangat menarik yang terjadi di kitab suci. Dia sudah sakit parah dan dipastikan karena penyakitnya itu harus mati. Tapi keadaannya berubah seketika 180 derajat. Bukan sakit membawa kematian, justru umurnya diperpanjang dan dianugerahkan keamanan dan berkat yang berlimpah dalam kehidupannya, bahkan dalam kerajaannya. Saya berdoa berkat yang sama, bukan penyakit yang sama. Berkat yang sama Tuhan anugerahkan kepada jemaat IHS yang mendengarkan pagi siang hari ini. Engkau yang sakit disembuhkan, Tuhan menganugerahkan keamanan dan berkat yang berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Seorang raja sakit parah, lalu dia mengundang Yesaya untuk mendoakannya. Saudara tahu apa yang dikatakan Yesaya? Saudara coba kalau merenungkan firman, anggap saudara yang berperan di sana. Saudara sebagai orang yang sakit itu. Tiba-tiba saudara mengundang gembala saudara untuk mendoakan. Tiba-tiba gembala saudara berkata, Pak, kumpulkan segera keluargamu. Kenapa, Pastor? Saya minta doa kesembuhan loh, Pastor. Karena 2 hari lagi Bapak akan mati. Saudara pasti kecewa itu sama. Sudah kita pindah dari jemaat IHS Jakarta. Saya minta doa kesembuhan, malah minta doa kelepasan itu. Doa kematian. Tapi itu yang dialami Hizkia. Minta kesembuhan. Malah dia berkata, Yesaya berkata, demikian firman Yahweh. Hidupmu tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi. Kumpulkanlah keluargamu, sampaikanlah pesan-pesanmu yang terakhir. Respon itu sangat penting. Seandainya Hizkia langsung marah, pengawal, tangkap itu. Penggal, tidak sopan bicara sama raja. Tapi apa yang dikatakan Yesaya, yang dikatakan Hizkia? Dia pergi menghadap tembok. Kalau di kitab Yesaya dikatakan, di sana dia meratap dengan ratapan yang sangat. Kalau di kitab Raja-Raja dia menangis dengan terseduh-seduh. Dia menangis demikian rupa. Lalu dia berkata, ingatlah akan apa yang sudah aku lakukan. Ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu dalam kebenaran dengan hati yang saleh. Saya mempelajari poin yang pertama adalah berdoa dengan kerendahan hati. Katakan amin. Apa yang dimaksud dengan berdoa dengan kerendahan hati? Berdoa dengan merendahkan diri, merendahkan hati adalah menyerahkan semua perbuatan dan mengandalkan kebaikan Tuhan. Dia menyerahkan semua perbuatannya. Saya belajar. Apa sih perbuatannya Hizkia? Sehingga dia berani berkata, ingatlah akan perbuatanku. Saudara akan tercengang melihat ini. Ini yang dilakukan Hizkia. Yang pertama adalah dia menghancurkan berhala. Dia hancurkan berhala. Yang kedua adalah dia melakukan perintah Elohim. Karena dulu bapaknya, raja sebelum dia, penyembah berhala itu diizinkan sedemikian rupa di negaranya. Bahkan bait suci pun ditutup untuk mengadakan penyembahan berhala. Tapi setelah Hizkia dia membuka kembali bait suci. Seperti sekarang ya. Kalau untuk membuka gereja agak sulit. Lebih suka orang membuka di online. Banyak hamba-hamba Tuhan yang masih takut. Tapi puji Tuhan, YHS
tapi dengan mengikuti arahan seperti Hizkia, membuka kembali gereja untuk umat Tuhan beribadah. Katakan amin. Itu yang ditunjukkan kepadanya. Tapi ayat selanjutnya dikatakan lalu dia menangis meratap. Artinya Hizkia tidak mengandalkan perbuatannya. Tuhan, kalaupun saya sudah melakukan yang baik di matamu, tapi tidak dapat dibandingkan dengan apa yang sudah engkau lakukan bagi bangsa ini, bagi kami. Sehingga dia menangis, dia hanya meminta belas kasihan. Berdoa dengan merendahkan diri. Yesus pernah memberikan perumpamaan. Seorang Farisi yang berdoa dengan berkata, Tuhan, lihatlah aku berpuasa 2 kali dalam 1 minggu. Ibadahku tidak pernah bolong. Saya terus beribadah, bahkan saya rajin memberikan persepuluhan. Hidupku jauh lebih baik, jauh lebih teladan dibandingkan pemungut cukai. Inilah orang sombong. Sedangkan pemungut cukai berkata, Tuhan, dia tidak mengandalkan perbuatannya, dia tidak mengandalkan apa yang dilakukannya, tapi dia berkata, Tuhan, aku tidak layak untuk berbicara, menyembah, memohon, tapi karena oleh kemurahan-Mu lah aku datang berdoa kepadamu. Tuhan berkata, orang yang merendah akan ditinggikan. Saudara, jangan marah kepada Tuhan karena keadaan buruk yang terjadi. Walaupun saudara sudah melakukan kebaikan untuk Tuhan dan sesama. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya sudah beribadah. Saya sudah melakukan A, B, C, D. Sedangkan si Anu perpuluhannya pun jarang diberikan. Sedangkan si Anu jarang ibadah. Kok hidupnya jauh lebih makmur Tuhan? Jangan marah kepada Tuhan. Tapi jika keadaan buruk yang terjadi, saudara harus merendah diri. Kita harus kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, yes. Jangan marah kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang marah kepada Tuhan. Dia berusaha menunjukkan perbuatannya. Hanya gara-gara guguk, gara-gara suara anjing juga. Itu demo berlapis-lapis itu. Kenapa? Tersinggung. Marah. Tapi saya percaya saudara tidak tersinggung dengan perkataan-perkataan apa yang dikatakan orang di luar sana. Katakan amin. Ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Anaknya sakit. Tuhan, tolonglah sembuhkan anakku. Lalu Yesus berkata apa? Roti yang diberikan kepada anak tidak layak diberikan kepada anjing. Wah, itu perkataan yang sama sekali menyakitkan. Dengan kata lain, Yesus sedang menganjing-anjingkan perempuan itu, perempuan Serofenia. Tapi lihat respon perempuan itu. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia berkata, iya Tuhan. Anjing itu tidak merebut makanan untuk anak-anak itu. Tapi anjing itu memakan remah-remah dari makanan, dari meja tuannya itu. Justru dia membersihkannya. Lalu Yesus berkata, wow anakku, kata-katamu itu yang membuat Yesus berkata, tidak ada iman sebesar iman perempuan
yang barusan, maaf, Yesus anjing-anjingin. Tapi responnya, jika hari ini keadaan buruk menghantam saudara, menghantam kita, seperti apa respon kita? Marah kepada Tuhan? Atau tidak ibadah, tidak pelayanan? Bertengkar dengan orang tua, bertengkar dengan pasangan. Pelampiasannya tidak ibadah, tidak pelayanan. Tuhan berkata, salah apa saya nak? Justru kita ibadah, berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau bertengkar di rumah, jangan marah kepada Tuhan. Ya udahlah, saya tidak pelayanan lagi, saya tidak beribadah lagi, saya tidak menabur lagi, saya tidak melakukan apa-apa lagi dalam pelayanan, tidak ada. Cukup sampai hari ini. Putus hubungan kita. Tuhan berkata, dengan siapa nak marahnya? Jangan marah kepada Tuhan, katakan amin. Kalau saudara marah kepada Tuhan, saudara kesal kepada Tuhan, saudara rugi sendiri. Tapi justru seperti Hizkia, dia datang dan menangis, Tuhan. Saudara lihat, Hizkia sudah divonis umurnya 3 hari. Yang vonis ini adalah Tuhan. Pak, kok Tuhan menvonis raja yang sudah melakukan kebaikan? Di mana kasih raja, di mana kasih Tuhan itu? Saudara salah. Bukan Tuhan yang merancangkan umur yang pendek kepada Hizkia. Saya mau bertanya kepada saudara, mumpung ada dokter di sini. Kalau dokter sudah memvonis, Pak, Ibu, ini penyakit ini tidak bisa lagi disembuhkan. Usia ibu tinggal 1 minggu saja. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kerinduan dokter usia pasiennya seperti itu? Bukan keinginan sang dokter. Tapi dokter itu sedang memberitahukan bahwa penyakitmu itu ganas. Karena dia belajar tentang penyakit, jadi dia tahu kalau sudah kena penyakit ini dan efeknya seperti ini, maka usianya harus seperti ini. Maka dokter hanya memberitahukan saja. Karena penyakitmu ganas, maka usia tinggal 1 minggu. Tapi keinginan dokter itu adalah ingin menyembuhkan pasiennya. Tapi dokter itu tidak mampu sehingga dia memvonis sesuai dengan pengetahuannya. Dan Yahweh menvonis Hizkia sesuai dengan pengetahuannya, bukan karena keinginannya. Yahweh, usia Hizkia itu pendek, tapi Yahweh melihat karena penyakit ini usianya Hizkia pendek. Saudara paham? Bukan Tuhan yang menginginkan kematian Hizkia, tapi penyakit itu yang menginginkan kematiannya. Tapi dengan doanya, penyakit dirubah. Seharusnya 3 hari menjadi 15 tahun. Saudara mengimani itu. Tuhan tidak memvonis saudara. Bahkan vonis Tuhan kepada saudara seperti ini. Siapa yang percaya kepadaku, dia pasti diselamatkan. Siapa yang percaya kepadaku oleh bilur-bilurku, terima kesembuhan. Katakan amin. Kalau soal yang buruk, Tuhan tidak pernah memvonis. Tuhan hanya memberitahukan. Kalau keadaan buruk sudah saudara ketahui dan saudara alami, datanglah kepada Tuhan. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Hizkia berdoa. Dia berdoa. Tanpa ada marah kepada Tuhan. Yesaya belum jauh. Lalu Tuhan berkata, Yesaya berbalik. Katakan kepada jemaat Yes Jakarta, usiamu diperpanjang
Katakan kepada jemaat YS Jakarta, Tuhan memberikan perlindungan dan keamanan bagimu. Katakan kepada jemaat YS Jakarta yang mendengarkan ini, Tuhan memberikan kelimpahan berkat bagimu. Tuhan menyertaimu. Tuhan melindungimu. Walaupun kiri kananmu sedang digoncangkan, hidupmu diberikan keamanan, engkau tidak akan tergoncangkan. Demikianlah firman Yahweh. Katakan amin.